Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Abu Sa'id, qala berkata rajulun, seorang laki-laki, ayun nasi, manusia yang seperti apa? Manusia yang mana? Afdalu, yang lebih afdal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mana yang paling utama? Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin, manusia yang paling utama adalah orang iman, mujahidun, yang berjihad binafsihi, dengan dirinya, wa malihi, dan harta dia sendiri, fi sabilillahi, di dalam jalannya Allah. Qala, laki-laki itu berkata, summa man, kemudian siapa? Qala, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa rajulun, kemudian seorang laki-laki, mu'tazilun, yang beruzlah, meninggalkan manusia, min sya'bin, dari fi sya'bin, di dalam jalan gunung, satu jalan gunung, minas sya'abi, dari jalan-jalan gunung, ya'budu, yang dia menyembah, ya'budu, dia menyembah, rabbahu, Tuhannya. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, yattaqi, dia takut Allah, kepada Allah, wa yada'u, dan dia meninggalkan an-nasa, manusia, min syarrihi, dari keburukan dia. Muttafaqun alaih. Jadi ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi, siapa orang yang paling afdal wahai Rasulullah SAW, yang paling utama? Maka beliau bersabda, orang yang paling utama itu orang iman, yang berjihad dengan diri dan hartanya fisabilillah. Itu yang paling utama kalau kamu pengen jadi laki-laki sejati. Iman, berjuang dengan diri dan hartanya fisabilillah. Kemudian kelihatannya laki-laki ini pengen tahu perkara yang lain. Perkara ini mungkin agak berat, maka dia pengen tahu perkara lain. Maka laki-laki bertanya, kemudian siapa? Setelah itu siapa? Nabi mengatakan, seorang laki-laki yang beruzlah, yang uzlah, meninggalkan manusia, kemudian dia lari ke gunung sana, dia hanya niti di jalan-jalan yang ada di gunung sana itu, menyembah Allah, tidak ingin bertemu dengan manusia. Karena kalau kumpul sama manusia, nanti dia itu ikut grubyuknya manusia itu. Nah, ikut sini, ikut situ, akhirnya dia menjadi orang jahat. Kalau sudah jadi orang jahat, akan merugikan manusia, banyak manusia. Sampai orang-orang zaman dulu itu dijadikan pegawai saja, dijadikan qadhi saja, itu orang-orang alim, orang ulama dulu itu enggak berani, enggak mau dijadikan sama khalifah. Karena apa? Takutnya nanti dia menjadi jahat, kemudian malah akan merusakkan, menjahati orang-orang Islam. Orang zaman dulu begitu. Zaman sekarang malah royoan ini peluang kerja, bayar banyak. Nah, yang dipikir bukan bayar banyak zaman dulu, yang dipikir ini akan manfaati diriku atau malah maldoroti diriku. Kalau aku masuk dalam bidang ini, nanti apa yang terjadi pada diriku? Nanti kalau aku jadi orang jahat, sehingga aku menjahati orang-orang Islam, maka aku hancur kalau sudah seperti itu. Baru jahat gitu saja sudah buruk, bagaimana kalau menjahati orang Islam lagi, tambah buruk lagi. Maka dikatakan dalam satu riwayat, yattaqillah wa yada'un nasa min syarri, dia takut kepada Allah. Jadi kuncinya ini orang itu bisa berpikir lurus kayak seperti ini, itu karena dia itu ada rasa takut kepada Allah. Kalau nggak ada rasa takut, yang penting itu pokoknya banyak duitnya, nggak peduli. Nah,
Tetapi kalau dia ada rasa takut, mesti dia nggak berani, saya rusak dan aku merusakkan orang lain nanti malah. Dia meninggalkan manusia karena takut dia menjadi orang jahat yang akan menjahati manusia lain. Muttafaqun alaih. Jadi kelihatannya ya orang ini ya, jadi kesimpulannya ya dibagi dua. Orang-orang mampu maka jadilah sebagai para pejuang. Tapi kalau tidak mampu, larilah, jangan menyakiti orang Islam. Nah, itu saja. Uzlah lah, sudah ibadah saja, jangan sampai menyakiti orang Islam. Wa anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, berkata Abu Sa'id, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku, hampir-hampir telah datang waktunya, ayyakuna, untuk adanya khairomadil muslimi, sebaik-baik hartanya orang Islam, ghanamun, adalah kambing, yattabi'u, yang dia meniti-niti, dia dengan kambing itu sya'afal jibal, puncak-puncak gunung, wa mawaqi al-qadri, dan tempat-tempat turunnya hujan, ya firru, dia lari, bidini, dengan membawa agamanya, minal fitani, dari kena musibah, rawahul Bukhari, musibah yang menjadikan dia jadi orang yang jahat. Wa sya'aful jibal, dan maknanya sya'aful jibal, a'laha, adalah bagian atasnya gunung, puncak gunung. Jadi ya, ini sebetulnya pepatahnya orang-orang tua dulu juga ada yang seperti ini. Ini diambil dari hadis ini. Kalau orang itu nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya wis ojo njahati wong liya. Nek kowe gak iso gawe apik karo wong Islam, ya ojo nyakiti wong Islam. Orang-orang kuno dulu seperti itu. Makanya ternyata itu intisari dari hadis ini. Kalau orang itu nggak bisa berbuat baik, maka hendaknya dia itu jangan menyakiti orang lain. Kalau dia itu tidak bisa menjadi pejuang yang berjasa untuk agama dan untuk orang-orang Islam, ya janganlah sampai menyakiti orang Islam. Uzlah sana loh. Dah, supaya jadi tidak menjadi penjahat yang menjahati orang-orang Islam. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda baginda Nabi, ma ba'asa, tidak mengutus Allah nabiyan, seorang nabi pun, illa ra'a, kecuali rabi itu mengembalakan al-ghanama, kambing. Di setiap nabi itu mesti pernah mengembala kambing. Wallahu a'lam, apa hikmahnya, ya di antara yang kita bisa rasakan hikmahnya, orang itu kalau terbiasa mengembala kambing akan ada sifat sabar. Membiasakan dia itu peduli. Kambing itu kan biasanya banyak. Gembala ada 10-20 kambing. Kemudian dia nanti kalau kambingnya itu mau makan tanamannya orang lain, dia lari-lari menjaga kambing itu. Nanti kalau dia ada kambingnya itu ada yang mau jatuh ke tempat-tempat yang jurang-jurang, namanya seperti yang berbahaya, maka dia lari, oh jangan ke sini, minggir, jangan di sini, yang sini, kambingnya dia. Itu membiasakan dia nanti akan melihat kaumnya itu mau bermaksiat, minggir, jangan di sini, jangan, bahaya ini neraka ini bahaya. Nah, arti membiasakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga umat. Nah, sekarang itu orang nggak ada yang ngembala kambing. Akhirnya itu kok terus akhirnya tidak peduli sama orang lain. Ya biar neraka-nerakanya sendiri, biar dirasakan. Loh, nggak begitu.
Nggak ada pengembala kambing yang seperti itu. Hei kambing, jangan di situ, hati-hati itu jatuh loh. Oh, terserah, jatuh biar dirasakan. Nggak ada orang seperti itu. Ya hilang nanti kambingnya kalau jatuh. Nah. Jadi di hikmahnya diantara seperti itu. Para nabi itu mesti pernah mengembala kambing. Jadi dididik untuk membiasakan peduli dengan kambing itu sehingga peduli dengan umatnya nanti. Seperti halnya mereka itu dibiasakan ini kambingku, maka ini harus aku jaga sebaik-baiknya. Ini umatku, ini harus tak jaga sebaik-baiknya. Ya, seperti itu. Faqala maka berkata ashabu sahabat-sahabat baginda Nabi, wa anta, engkau pun juga mengembala kambing dulu baginda Nabi. Apakah engkau dulu mengembala kambing juga? Maksudnya itu. Qala maka baginda Nabi berkata, "Na'am ya, aku dulu juga mengembala kambing." Kuntu adanya aku ar'aha mengembala kambing ala qararita atas upah beberapa qirat li ahli Makkah bagi ahli Mekah, kepunyaan ahli Mekah, orang-orang Mekah. Rawahul Bukhari. Makanya orang itu harus khidmat kan, yes. Sekarang itu ya kalau begitu dipraktekkan, Pak. Oh, jangan nanti pondoknya penuh kambing nanti aja. Itu aja kamu biasakan khidmat sama temen, lihat kamu kalau jadi ketua kamar dilihat ini anaknya sudah lengkap apa belum. Nah itu juga bagian ngembala kambing. Anggap saja itu kambing-kambingmu. Insyaallah nanti kan jadi terbiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya memang harus ada rasa seperti itu. Ini punyaku, ini harus tak jaga. Ini harus. Yang repot itu orang itu nggak pernah merasa punya, nggak pernah merasa punya. Ya, orang itu kalau nggak merasa punya itu akhirnya dirusak-rusakkan malahan. Kalau punya sendiri itu merasa dijaga begitu. Wa anhu dan dari Abu Hurairah. An Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Rasulullah qala beliau bersabda min khairi ma'asyin nasi, di antara sebaik-baik kehidupan penghidupan atau ekonomi lah apa itu kehidupan manusia, apa bahasanya itu usaha aja ya, usaha manusia. Lahum untuk manusia, rajulun adalah seorang laki-laki. Usaha ya kehidupan aja lah. Min khairi ma'asin nasi, ya, di antara sebaik-baiknya kehidupan manusia. Lahum untuk manusia, rajulun adalah seorang laki-laki. Mumsikun, yang dia itu memegang ainana farasihi, tali kendalinya kudanya fi sabilillah, dalam jalannya Allah. Inan itu talinya, tali kendali. Kalau lijam itu yang dimasukkan di mulutnya kuda itu, tapi yang talinya namanya inan. Itu ada dua yang panjangnya sama. Ya tiru, yang dia bergegas alamat ini atas punggung kuda. Kullama sami'a, setiap dia mendengar hayatan, suara pertempuran, fasatan, atau suara pertempuran juga, suara yang mengagetkan karena ada satu pertempuran. Tara, dia bergegas alaihi, di atas punggung kuda. Yabtagi, dia mencari al-qatla, terbunuh, yang dicari terbunuh, syahid, awil mauta, atau mati fi sabilillah. Madhannahu, yaitu tempat yang dia kira di situ akan menjadikan dia mati fisabilillah atau mati syahid. Rajulun, atau seorang laki-laki, fi ghunaimatin, di dalam sedikit daripada kambing-kambing, fi ra'si sya'afatin, di puncaknya, di kepalanya puncak gunung. Kepala puncak gunung yang bagian atas, sudah aja ya. Min hadhihi sya'afi, dari puncak-puncak gunung ini, batni wadin, atau perutnya lembah, min hadhil audati, dari lembah-lembah ini,
yuqimu yang dia menegakkan as-salat wa yu'ti dan membayarkan az-zakat wa ya'budu dan dia menyembah rabbahu Tuhannya hatta ya'tiyahul yakin sehingga mendatangi dia al-yakin yaitu kematian. Nah, mati itu pasti maka dinamakan al-yakin. Laisa tidak ada minan nasi dari laisa tidak ada baginya minan nasi dari manusia illa fi khairin kecuali di dalam kebaikan, bukan karena dia itu pernah membuat kesalahan sama seseorang atau hutang melarikan diri. Nah, bukan karena melarikan diri dari hutang, bukan, tetapi dia melarikan diri membawa agamanya biar agamanya selamat. Rawahu Muslim. Yatiru mana yatiru yusri'u bergegas. Wa matnuhu dan matnuhu artinya zuhru adalah punggungnya kuda. Wal hay'ah as-sautu suara lil harbi bagi pertempuran. Wal faz'ah dan faz'ah nahwahu sama saja. Madhannatu syai' tempat dikiranya wujudnya sesuatu, al-mawadhi yaitu tempat-tempat allati yang tempat-tempat itu dhannu dikira wujuduhu wujudnya fiha di dalam mawadhi, wujudnya syai' tadi fiha di dalam mawadhi. Wal ghunaimah dan ghunaimah bidhamil ghaini dengan dhammahnya ghain, tasghirul ghanam ada tasghirnya ghanam. Wasya'afah dan sya'afah fathhi syin dengan fathahnya syin, wal aini dan ain hiya sya'afah alal jabal adalah puncaknya gunung.